berapa nih? Ini laporan keuangan kita. Oh, silakan duduk dulu duduk. Gimana nih? Ini laporan keuangan kita per tahun ini Pak. Ini hasilnya sudah saya rekap. Untuk tahun ini ya? Iya. Udah direkap semua nih? Sudah Pak. Oh, dari awal Januari sampai Desember udah ini 1 tahun ya? Iya. Udah dicek belum? Sudah Pak. Bisa. Itu perkembangan keuangan Pak. Lengkap ya? Iya Pak. Sudah dilengkapi, Oke. sudah dicek. Oke, ini saya terima dulu ya, nanti saya cek lagi. Paling enggak 1-2 hari lah, nanti saya panggil lagi. Oke ya. Kasih ya Ibu Delia. Iya. Oke, silakan. Tulis Pak. Oke. Halo, iya, Ibu Delia, tolong ke ruangan saya ya. Iya, sama sekalian Pak Imam. Iya, iya sekarang, tak tunggu di ruangan. Tolong cepet ya. Oke, oke, terima kasih. Iya, iya. Masuk. Oke, Ibu Delia, Pak Imam ada ya? Iya, sekalian. Silakan. Silakan. Oke. Ini selamat siang nih semuanya ya. Terima kasih. Sudah saya panggil. Gini nih, saya kan udah dapat laporan keuangan tahunan dari Ibu Delia. Full lengkap ya ini dari Januari sampai Desember. Auditnya juga bagus. Saya lihat kan di sini kas kita makin besar dari tahun ke tahun, artinya perusahaan kita memang profit, berarti bagus ya, tren pasarnya juga bagus. Jadi saya punya maksud kas besar yang ada di perusahaan kita ini, yang gede ini, saya mau investasikan lagi berupa pembangunan gedung baru untuk area produksi. Jadi saya minta pendapat dari Pak Imam sama Ibu Delia. Saya minta masukan dulu dari Pak Imam selaku manajer operasional ya. Pak Imam bisa paparkan, paling tidak kasih masukan ke saya ya. Betul Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Ya. Kalau menurut saya untuk investasi ini memang sangat baik Pak untuk kedepannya. Oke. Cuma di balik itu kita juga ada sisi pengembangan lagi Pak dari Apa nih? SDM-nya, peralatannya dan lain-lainnya. Oke. Mungkin itu harus diperhitungkan juga. Balik lagi ke Bapak. Iya. Oke lah, kalau yang masukan itu terima kasih ya Pak Imam masukannya. Dari Ibu Delia selaku manajer keuangan gimana nih Bu? Baik, terima kasih. Kan yang dikhawatirkan oleh Pak Imam adalah bagian SDM yang Iya. menyangkut keuangan juga. Iya. Karena itu tertera jelas sistem keuangan kita stabil dan ada kenaikan. Jadi menurut saya untuk investasi kita pengeluarannya mungkin Gedung baru ini. gedung baru yang akan mungkin mengeluarkan sejumlah uang yang agak besar. Iya. Itu cukup untuk sampai 3-5 tahun ke depan. Maksud saya pengembangan pasar saham kan tidak stabil ya Pak. Oke. Tapi walaupun sekiranya di tengah-tengah antara jarak 3-5 tahun ke depan ini, menurut saya perusahaan kita cukup mampu sih Pak. Dan walaupun misalnya setelah 5 tahun ke depan ada gonjangan pasar saham, itu pun kita bisa segera menanganinya karena keuangan kita sudah kembali di hasil pengembangan bangunan 5 tahun investasi itu. Tapi gini Bu Delia, ini kan kas kita kan akan kita pakai untuk pendanaan pembangunan gedung baru ya. Ini bakal berikutnya rasio kas kita aman nggak untuk operasional 1-2 tahun ke depan? Saya yakin kan aman. Aman ya? Udah dicek ini ya? Sudah Pak. Sudah dicek secara rinci dan detail. Sudah kami. Berarti untuk kewajiban jangka pendek perusahaan kita nanti kas yang paling sekitar 70% lah akan saya ambil, 30% ini masih bisa meng-cover kewajiban jangka pendek kita ya? Bisa ya? Yakin ya? Karena penghasilan kita selama beberapa tahun terakhir ini pun sudah berkembang dengan jauh ya Pak. Karena jadi selama investasi ke depan cukup Pak. Saya sih optimis ya dengan kinerja perusahaan kita yang 5 tahun ini juga sangat bagus ya. Terus pasar kayaknya juga menerima produk kita. Saya sih oke gitu. Saya minta
manajer saya ini bisa support lah atas keputusan yang akan saya ambil. Jadi saya minta ke Pak Imam, tolong siapkan RAB untuk proses investasi gedung baru gitu ya, dan lelangnya juga. Oke Pak, kalau untuk saya akan menyiapkan untuk menyelenggarakan lelang ini. Kalau untuk RAB sendiri itu dari si kontraktornya Pak. Oh, kita siapin hanya untuk menerima saja. Untuk selanjutnya nanti setelah lelang itu pengajuannya disahkan oleh Bapak sendiri. Oke, nanti semoga ini bisa berjalan lancar. Saya minta kerja kita cepat ya, karena saya akan review semua untuk kontraktor. Tolong cari kontraktor yang bagus. Dan saya ingatkan ke terutama manajer keuangan, ya kita kan menjunjung tinggi proses yang namanya good corporate government ya. Artinya perusahaan kita ini bersih, kualitas. Jadi saya tidak mau di proses lelang tender kita itu ada yang namanya politik uang atau fee yang masuk ke manajer saya. Itu tidak boleh. Ini tolong perhatikan ya. Siap. Oke, terima kasih ya. Saya kira cukup untuk siang ini. Terima kasih, bisa balik ke tempat masing-masing. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Pagi, Pak Imam. Ada apa nih? Ada kabar baik nih ya? Alhamdulillah Pak. Untuk saat ini saya memberikan laporan Apa ini? hal investasi yang akan kita lakukan. Iya, gimana? Untuk saat ini sudah mendapatkan 2 kontraktor untuk melakukan lelang dan saya minta persetujuan dari Bapak. Tapi dua kontraktor ini udah dicek ya, company profil sama track record mereka udah dicek. Bagus. Mereka juga udah sering bangun untuk building yang gede udah ya. Iya Pak. Yakin ya. Pak. Saya soalnya kenapa saya memastikan ini, saya tidak ingin untuk masalah pembangunan gedung produksi kita nanti sampai terkendala masalah dengan kontraktor enggak ya. Siap Pak. Iya. Kalau begitu tolong untuk masalah pendanaan nanti bisa hubungi ke Ibu Delia. Saya udah instruksikan soal masalah pendanaan ke beliau ya. Jadi bisa langsung ke Ibu Delia. Siap, segera saya kasih Bu Delia. Iya. Isi Pak ya. Iya. Selamat siang Bu. Saya mendapatkan instruksi dari Pak Agus untuk diadakan meeting dengan 2 kandidat kontraktor besok hari. Oke siap Bu. Terima kasih Bu ya. Siap. Permisi, selamat pagi Bu. Oh iya, silakan masuk. Dengan Bu Delia sebelumnya? Iya. Saya duduk ya. Iya, silakan dulu, Pak. Ya, bagaimana Bu? Oke, dengan Pak Uyen dan Pak Apip ya? Iya, betul. Iya. Sebagai perwakilan PT Indah Jaya dan PT Perkasa, betul Pak? Betul. Oke, bisa dilihat dulu proposalnya? Nah, ini proposal dari saya. Di situ saya sudah detail dengan rincian set plan yang perusahaan saya ini. Oke, ini punya PT Perkasa. Betul. Atas nama Pak Iya. Boleh dilihat untuk Pak Apip? Ini rincian data perusahaan saya. Mohon sekiranya dipelajari. Atas nama PT Indah Jaya ya Pak? Iya betul. Oke, ini udah lumayan lengkap untuk data proposalnya. Cuman sebelumnya boleh dijelaskan sedikit tentang perusahaannya Pak, mulai dari Pak Uye. Boleh. Jadi sebenarnya saya kenalkan, nama saya Lutfi ya. Ya. Saya
di perusahaan ini sebagai termasuk co-founder dari perusahaan saya, salah satu pendiri dari perusahaan saya. Jadi perusahaan saya ini sudah berdiri sejak tahun 1936. Sebelum kemerdekaan perusahaan saya sudah ada, sudah berdiri. Sudah perusahaan besar ya Pak? Ya, cukup besar. Jadi perusahaan saya sudah menjalani berbagai proyek yang cukup krusial dan besar. Mungkin salah satu proyek yang sudah kami jalankan antaranya adalah Gedung-gedung di Jakarta itu ya Jakarta. Pak? Mungkin Ibu sudah kenal seperti Monas, itu Oh. termasuk Oh, proyek itu dari. salah satu proyek Bapak. Iya, jadi- gabungan dari proyek-proyek yang lain juga. Iya betul. Berarti Jadi perusahaan kami profesional ya Pak? Tuh. Lebih berkecimpung dalam pemborongan gitu-gitu Pak. Oh betul, bisa. Untuk selanjutnya untuk PT Indah Jaya, bisa tolong dijelaskan sedikit tentang pendetailan perusahaannya? Ya, perkenalkan saya Bapak Afif. Saya di sini bergerak di bidang konstruksi. Walaupun perusahaan saya masih skala kecil, tapi banyak progres yang Sudah dijalankan ya Pak? iya. Contohnya bisa contoh bangunan apa gitu Pak? Ya kayak semacam perumahan. Oh, kontraktor perumahan. Iya. Atau seperti mall Pak? Pernah membangun mall? Kalau mall sih masih belum ya, masih di skala Jadi, perumahan. mungkin diperkirakan untuk gedung juga lumayan bagus ya Pak? Iya. Oke, baik. Apa sekiranya ada kelebihan yang membuat saya tertarik? Bisa satu dari Bapak mungkin ingin mengatakan kepada saya? Untuk saya, perusahaan saya mungkin bisa menjalankan proyek yang akan dijalani perusahaan Ibu lebih efisien dan efektif, seperti waktu, terus Bakal pengalaman perusahaan yang sudah ya, ada, Pak. karena kami sudah berpuluh-puluh tahun menjalani perusahaan ini, jadi kami cukup berpengalaman untuk menjalankan proyek ini. Untuk PT Indah Jaya Bapak Arif? Kalau untuk PT Indah Jaya, saya lebih ke sesuai anggaran yang di data. Oh iya benar, lebih karena konstruksi jadi lebih terjangkau dalam pembiayaan ya Pak? Iya. Ini harga market ya. Oke, saya sudah melihat kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya Pak. Sudah cukup saya pahami juga, tinggal saya periksa detail tentang filenya. Apa mungkin ada pertanyaan yang lain tentang kerjasama kontraktor proyek kita? Mungkin dari saya cukup sekian saja. Oh, cukup ya Pak. Sudah cukup yang saya. Jadi Nah, saya- kemarin juga ada perwakilan dari perusahaan kami yang sudah menjelaskan kepada dua bapak kan. Iya. Pada awal mulanya juga kan banyak kontraktor ya Pak yang ingin bekerjasama dengan proyek pembangunan investasi kami ini. Dan di antara puluhan kontraktor itu dua bapak yang terpilih. Terima kasih sebenarnya Bu sudah Iya. memilih saya dan perusahaan. Karena bapak berdua PT yang terbaik ya Pak. PT Perkasa dengan pengalamannya, PT Indah Jaya dengan sistem kinerjanya. Oke, terima kasih atas waktu bapak-bapak. Ya mohon maaf mengganggu ya kan, rapatnya mungkin sudah sampai di sini saja dulu. Iya. Iya, nanti akan saya hubungi kembali jika sudah ada keputusannya atau mungkin digantikan dengan manajer bagian pembangunan dengan Pak Imam. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama ditunggu kabar selanjutnya. Iya, silakan. Selamat pagi Bu. Iya. Aduh, gimana ini ya? Masalah tender yang kemarin. Udah mati bulan ini saya lagi nggak ada dan kosong. Gimana caranya? Apakah
Ntar coba saya cari solusi di teman saya. Halo, Mas Jason, saya mau minta usulan nih. Saya kan kemarin rapat itu masalah proyek. Saya ngiranya ini bakalan kalah ini, soalnya lawan saya juga lebih ahli dalam bidangnya. Kalau saya masih kurang. Menurut Pak Jason, apa usulannya yang bisa saya lakukan? Oh, ngedeketin itunya ya? Ya, bisa. Coba saya usahakan kerjakan usulan dari Pak Jason. Terima kasih ya, Pak. Aduh, gimana lagi ini ya kita? Saya mau nelfon siapa lagi nih? Oh iya, coba saya hubungin Bu Nawang. Halo, selamat siang Bu Nawang. Saya mau minta bantuan nih masalah tender. Soalnya lawan saya lumayan berat ini. Kalau usulan Bu Nawang gimana nih? Deketin manajer, tapi tidak semudah itu Bu. Masalahnya dia juga kan perusahaan besar, mana mungkin dia bakalan mau langsung dengan saya ngajuin berapa persen, 5% atau 10%. Nggak bakalan mudah Bu. Apa Ibu punya usulan lagi? Cuma kayak itu doang, berarti harus berjuang ekstra dong. Nah, makanya kan pasti manajernya juga kan ada komitmen sama perusahaan itu. Kalau misalkan dia ketahuan, di sini juga bakalan beresiko besar bagi dia dan juga saya. Saya bisa kehilangan tender dan juga bermasalah sama pihak yang berwajib. Oh iya. Baiklah Bu, kalau emang cuman sarannya yang itu doang, saya bakalan bisa coba pelajari gimana caranya. Saya bakalan deketin terus manajer itu sampai ini tender jatuh ke tangan saya. Soalnya di bulan ini saya lagi kosong tender Bu, nggak ada sama sekali yang masuk. Makanya sedangkan ini kalau misalkan saya berhasil di sini, saya bakalan dapat keuntungan yang banyak. Oh iya. Terima kasih ya Bu buat sarannya. Iya juga ya saran Bu Nawang yang tadi tuh. Coba bakalan saya pelajari dan saya langsung aja lah, coba saya hubungin manajer proyek yang tadi. Selamat siang Bu Delia. Oke, selamat siang Pak Afif, ada apa? Begini Bu, saya ingin meminta bantuan terkait pengajuan proyek kali ini. Bisakah Ibu membantu proyek ini? Untuk proyek ini, saya pastikan Ibu mendapatkan fee lebih besar dari anggaran yang sudah dianggarkan. Maksud Pak Afif apa ya? Kenapa tiba-tiba membicarakan ini? Nah, di sini kan Ibu bakalan mendapatkan 5% dari anggaran yang saya terima. Berapa? 5% dari anggaran yang saya terima. Sebenarnya saya tidak terduga ya Pak Afif mengajukan proposal pembayaran seperti ini. Saya juga tidak tersinggung, hanya saja sebenarnya Pak Afif kurang pengalaman ya
hal permintaan ini. Nah, iya Bu, saya juga mohon maaf kalau emang sikap saya ini menyinggung perasaan Ibu. Tapi di sini kayaknya saya bakalan kalah sama Pak Uye. Nah, saya mau mengajuin negosiasi sama Ibu. Kita bikin kesepakatan buat keuntungan kita bersama juga, Bu. Ya, sebenarnya juga sih walaupun proyek ini diambil Bapak karena perbedaan Bapak dan Pak Uye hanya di pengalaman saja ya, mungkin juga karena properti yang sudah besar. Sebenarnya juga tidak ada perbedaan sih. Oke, kalau begitu Pak Afif, berapa mengajukan persentasenya? Kalau saya sih pengennya Ibu 5%. Kalau misalkan Ibu 5% kagak mau, ya berapa persen Ibu mintanya? Kita beresiko Pak. Saya beresiko. Keuntungan sudah besar di Pak Afif. Saya hanya meminta 25% Pak. Bagaimana? Gimana ya Bu, kalau misalkan 25% itu terlalu besar. Kalau misalkan dikurangin lagi gimana Bu? Misalkan 10% atau 15%? Kan udah 1 triliun loh Pak. Iya, saya juga paham Bu. Tapi kan kalau misalkan 10% itu juga kan Ibu udah mendapatkan banyak. Ya tapi kan di sini yang paling berisiko saya, Bapak orang luar. Walaupun Bapak gagal, mungkin Bapak hanya membayar denda atau suap orang-orang yang mengetahui tentang penyuapan ini. Saya taruhan saya gaji saya Pak, taruhan saya posisi saya sebagai manajer keuangan perusahaan saya. Iya. Oke deh, itu saya turunin 20%, gimana Pak? Nah, Bu, gimana kalau misalkan saya naikin dari 5% ke 7%? 7%? Iya. Dari presentasi yang 7% bakalan anggaran didapat. terlalu jauh ya Pak. Di sini sekali lagi saya tekankan, saya menyangkut karir saya Pak. Saya mempertaruhkan karir, gaji, kelangsungan hidup saya Pak. Oke deh, karena Pak Afif masih perusahaan bentuk kecil, saya nego lagi 15. Gimana Pak? Kalau 15, ntar saya belum dapat keuntungan. Gimana kalau misalkan saya ambil tengahnya aja di 10%? Saya mohon ke Ibu untuk minta bantuannya. Kan kalau misalkan Ibu dapat 10% itu udah 100 miliar. 10% ini bersih mutlak milik saya Pak. Iya, 10% ini mutlak buat Ibu. Gimana? Tanpa ada pertanggungjawaban biaya lain yang akan ditanggung Pak Afif sendiri. Nggak ada, udah. Ini 10% udah bersih buat Ibu Delia. Gimana Bu? Jadi saya tinggal lihat Bapak ya. Iya. Oke deh. Apakah Ibu bersedia? Oke, Din. Ya udah, Bu. Ya udah, Bu. Jangan lupa dengan perjanjian ini ya Pak, usahakan tidak memberitahukan yang lain. Siap, Bu. Baik. Ya udah, saya tunggu kabar selanjutnya. Silakan tunggu kabar baiknya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, selamat pagi ya Pak Imam sama Ibu Delia. Jadi maksud rapat internal pagi ini, saya akan minta laporan ke Pak Imam ya untuk proses investasi pembangunan gedung baru kita. Sudah ada perkembangan Pak Imam? Sudah Pak, untuk yang kemarin Ya, datanya ada ya? ini sudah ada datanya Pak untuk perkembangannya. Ini yang satu untuk apa? Yang Dua-duanya Pak, Oke. untuk dari PT Perkasa dan PT
PT Perkasa sama PT Indah Jaya ini ya? Iya. Oke, terus Pak Iman. Dari laporan situ Pak, kita bisa lihat dan Bapak sekaligus bisa menentukan Pak siapa yang menekan lelang itu. Pak. Iya. Ini sih laporannya rinci ya ke kedua kontraktor ini ya. Teliti, bagus, track recordnya juga bagus. Berarti nanti saya harus milih ya dari dua ini ya. Iya. Oke. Dari Bu Delia ada saran? Kalau menurut saya Pak, Iya. PT Indah Jaya yang dipimpin oleh Pak Apik lebih unggul karena mereka menyediakan bahan baku dan bahan dasar yang lebih murah di bawah pasar harga, sehingga membuat keuntungan kita juga lebih meningkat Pak. Enggak, tapi walaupun ini lebih murah, spesifikasi untuk bahan dan materialnya benar nggak dengan spek yang akan kita Cukup butuhkan? bagus Pak. Cukup. Cukup bagus. Tidak jauh berbeda dengan milik Pak Wiyek dari PT Indah Perkasa. Indah Perkasa. Ya, Indah Perkasa ya. Selisihnya sih memang nggak jauh sih. Oh, jadi dari Ibu Delia lebih merekomendasikan yang tadi itu ya? Iya. Tapi selain memang murah juga kualitas dia bagus ya. Bagus Pak. Oke lah, untuk yang ini akan coba saya pelajari dulu ya. Saya pelajari dulu. Kayaknya sih harusnya sih udah oke sih dari dua kontraktor ini bisa kita tunjuk langsung satu di antara dua ini ya. Biar pekerjaan kita juga nggak terlalu lama. Mohon maaf Bapak, saya potong. Oh. Di sini Pak adanya kecurangan. Saya dapat Enggak, laporan. maksudnya kecurangan. Saya dapat laporan Pak dari PT Perkasa bahwa mereka ditelepon oleh Ibu Delia terkait fee lebih yang dibandingkan oleh PT Indah Jaya Pak untuk memenangkan proyek ini. Ibu Delia ini bagaimana? Saya kan sudah bicara dari awal bahwa proses untuk lelang ini tidak ada yang namanya fee. Saya sudah jelaskan dari awal bahwa kita menjunjung tinggi untuk good corporate government. Jadi tidak boleh sama sekali ada fee atau hubungan di luar apa yang telah kita setujui pada proses rapat. Ibu kenapa bisa-bisanya sampai meminta fee kepada kontraktor salah satu ini, kenapa? Ibu ini kan manajer keuangan, sudah lama di perusahaan kita. Walaupun proyek ini memang nilainya 1 triliun, tapi harusnya kan sebagai manajer keuangan penggunaan pendanaan ini harus benar-benar Ibu cek baik-baik ya, jangan malah Ibu ini meminta fee 10% loh dari anggaran proyek kita ini. Ibu bagaimana ya? Saya cukup kecewa banget Bu tentang ini nih. Oke, kalau begini gini aja. Untuk selanjutnya proses proyek gedung baru kita ini saya minta ke Pak Imam ya. Pak Imam ambil alih semua untuk proses kelanjutannya. Jadi untuk masalah pendanaan tetap Ibu Delia. Ibu Delia tolong perhatikan ya. Walaupun Ibu akan mengeluarkan untuk proses pembayaran, Ibu tetap harus minta approval dari saya. Ya. Tolong Pak Imam, apa yang sudah saya instruksikan tadi ya tolong jalani. Terus kejadian ini saya minta tidak terulang 2 kali. Ya, laporannya update, proses pekerjaan di lapangan on schedule. Oke, siap Bapak. Oke ya. Nah, untuk pemenangnya berarti PT Perkasa Pak ya? Betul. Oleh Pak Wiyek. Iya. Siap. Ya walaupun dia agak mahal, tapi karena saya agak kecewa lagi dengan Bu Delia. Sebenarnya saya mau ngambil kontraktor yang ditunjuk sama beliau, tapi ternyata kan di situ ada kecurangan ya. Di situ ada fee yang diminta Ibu Delia ya. Oke lah, untuk rapat kali ini sekian dulu ya. Untuk selanjutnya saya minta Pak Imam awal ya Oke, siap, saya proses sudah investasi siap. gedung ini ya. Terima kasih semuanya.
saya tutup pagi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa kembali ke tempat kerja masing-masing. Ya, Pak. Makasih Pak ya. Ya. Ibu Delia, tolong jangan sampai terulang lagi ya Bu ya. Ya, saya sebenarnya sangat bangga banget dengan kinerja Ibu ya, tapi kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Tolong jangan sampai terjadi lagi ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Iya. Bisa-bisa manajemen keuangan saya ini. Selamat pagi Pak Uye. Iya, pagi. Saya ingin memberitahukan bahwa untuk investasi yang akan berjalan ini dimenangkan oleh Bapak. Mohon kerjasama dengan baik ya Pak. Oh, baik Pak. Saya sebelumnya terima kasih banyak telah mempercayakan proyek ini pada tim kami. Saya akan melakukan yang terbaik untuk proyek ini, Pak. Baik Pak, terima kasih. Siap. Terima kasih. I could say I never dare to think about you in that way, but I would be lying. And I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home, but I won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see nobody but you. In my rose-tinted dreams, wrinkled silk on my sheets, I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked on to something. Who could say that they saw us coming? Tell me,